Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada kanal saya, yaitu kanal Setia Budi. Anak-anak, hari ini akan kita bahas tentang konsep dasar jurnal umum akuntansi perusahaan dagang. Jangan lupa, dalam materi ini kalian selalu subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Kita mulai dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemarin-kemarin yang sudah kita bahas adalah tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan mulai hari ini dan seterusnya kita memulai materi baru, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Sedikit yang akan kita perbincangkan adalah kemarin sudah kita bahas tentang transaksi-transaksi, bukti transaksi. Kemudian hari ini yang akan kita bahas adalah tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum apa? Yaitu jurnal umum tentang perusahaan dagang. Kita ketahui bahwa perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang dagangan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Perlu kita ketahui bahwa kita membahas jurnal umum ini adalah merupakan konsep dasar sebelum kita membahas jurnal khusus, sebelum kita membahas buku besar, dan seterusnya. Sekali lagi, jurnal umum itu merupakan dasar dari pembahasan materi-materi yang lain di dalam perusahaan dagang. Kita lanjut. Sebaiknya sebelum kita membahas tentang jurnal umum, alangkah baiknya kita membahas dulu yaitu tentang akun-akun khusus perusahaan dagang yang tidak ada di dalam perusahaan jasa. Akun-akun yang terlibat di dalam perusahaan dagang yaitu akun yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagang. Apa saja akun-akun yang terlibat? Paling tidak ada 9 akun yang terlibat di sini. Antara lain yaitu yang pertama, persediaan barang dagang atau yang disebut dengan inventory. Yang kedua yaitu pembelian. Yang ketiga adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Yang keempat, potongan pembelian. Yang kelima, beban angkut pembelian. Yang keenam, penjualan atau sales, yaitu merupakan penjualan barang dagang. Saya ulang sebentar. Pembelian ini adalah untuk mencatat pembelian barang dagang. Retur pembelian dan pengurangan harga itu adalah mencatat pengembalian, return, pengembalian, yaitu pengembalian akibat pembelian barang dagang karena rusak atau tidak sesuai pesanan. Potongan pembelian adalah merupakan potongan yang diberikan oleh perusahaan kepada pembeli, tentunya pembelian barang dagang. Kemudian ada beban angkut pembelian. Yang keenam, penjualan adalah penjualan barang dagang. Yang ketujuh, retur penjualan dan pengurangan harga. Tentunya ini adalah retur penjualan barang dagang. Yang kedelapan, potongan penjualan. Dan yang kesembilan, beban angkut penjualan. Hari ini yang akan kita bahas adalah sampai 5 ini dulu, itu sampai beban angkut pembelian. Kita mulai yang pertama, yaitu terkait dengan persediaan barang dagang. Kita lanjut, yaitu
perusahaan dagang. Jurnal umum perusahaan dagang yang akan kita bahas, yaitu materi ini terkait yang dibahas adalah khusus untuk persediaan barang dengan menggunakan metode periodik atau yang kita biasa disebut dengan metode fisik, yaitu secara periodik pada akhir periode akuntansi. Kita ketahui ada dua metode. Yang pertama metode periodik atau periodical system, dan yang kedua metode perpetual atau metode terus menerus. Nah, yang kita bahas adalah metode periodik, yaitu dihitung secara fisik pada akhir periode. Nah, yang pertama yang akan kita bahas kaitannya jurnal umum ini adalah tentang persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang, baik secara tunai maupun kredit, termasuk yaitu mencatat penjualan barang dagang secara tunai maupun kredit dengan menggunakan metode perpetual atau terus menerus. Sehingga pada materi ini, karena kita menggunakan periodical system, maka persediaan barang dagang ini pada saat jurnal umum ini dibuat pada awal tahun itu tidak perlu dicatat. Kapan dicatatnya? Pada akhir tahun, yaitu di jurnal penyesuaian. Jadi ini tidak terpengaruh persediaan barang dagang dalam jurnal umum pada kali ini. Kita lanjut. Yang paling penting adalah mulai. Yang kedua yaitu tentang akun pembelian. Akun pembelian itu adalah akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang, baik secara tunai maupun kredit. Saya ulang, transaksi ini untuk mencatat pembelian barang dagangan. Artinya kalau bukan barang dagang, tidak boleh dicatat ke dalam akun pembelian. Jika perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan barang dengan metode fisik atau periodik, ini akan digunakan akun pembelian. Nah, bagaimana contoh dari pembelian ini? Contohnya yaitu pada tanggal 13 Desember, toko Arifin membeli barang dagang dari CV Makmur senilai Rp2.600.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Nah, apa yang dibeli? Barang dagang. Karena barang dagang yang dibeli, maka yang didebit jurnalnya adalah pembelian. Nah, apa yang dikredit? Yaitu utang dagang. Utang dagang bertambah Rp2.600.000. Perlu saya jelaskan bahwa akun pembelian ini merupakan akun beban yang paling utama di dalam perusahaan dagang. Beban kalau di perusahaan jasa kan macam-macam, ada beban gaji, ada beban perlengkapan dan sebagainya. Di perusahaan dagang selain ada beban gaji, beban perlengkapan dan yang lain-lain itu, yang utama adalah beban di dalam perusahaan dagang adalah yang disebut dengan pembelian. Jadi pembelian bertambah di sebelah debit karena pembelian ini merupakan beban
Saya lanjut. Contoh soal ini kalau dibelinya secara kredit. Nah, kalau dibelinya secara tunai, maka jurnalnya menjadi demikian. Pembeliannya di debit, kreditnya mengeluarkan uang, yaitu kas di kredit. Oke, kasnya di kredit, yaitu kas berkurang. Kalau secara kredit, utang dagangnya bertambah. Yang ingin saya jelaskan juga, sekarang muncul istilah utang dagang. Utang dagang ini karena kita sudah masuk ke perusahaan dagang. Sebelumnya yang kita pakai utang usaha. Itu perbedaannya. Kalau utang usaha biasanya digunakan di perusahaan jasa, sedangkan kalau utang dagang khusus untuk utang yang terkait dengan pembelian barang dagang. Jadi di perusahaan dagang. Kita lanjut. Yang berikutnya yaitu yang kedua, tentang retur pembelian dan pengurangan harga. Retur itu dari kata-kata return, berarti pengembalian dari pembelian barang dagang, dan sekaligus ada pengurangan harga. Kita baca. Kadang-kadang barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau rusak dan dikembalikan kepada penjual. Barang yang dikembalikan akan mengurangi utang. Jika barang tidak dikembalikan, maka pembeli akan meminta pengurangan harga dan pembeli akan membuat yang disebut dengan nota debit, nota untuk retur pembelian yang dibuat oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti pendebitan utang dan mengkredit retur pembelian dan pihak itu apa? Pengurangan harga. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Pada tanggal 16 Desember, toko Arifin mengirim nota debit, berarti terjadi retur pembelian nomor D105 kepada CW Makmur atas pengembalian sebagian barang yang dibeli tanggal 13 Desember senilai 100.000 karena rusak. Faktur nomor 908. Penjelasannya demikian. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa di tanggal sebelumnya, pada tanggal 13 Desember toko Arifin membeli barang nilainya 2.600.000 kepada CP Makmur cara kredit. Maka kebetulan pada tanggal ini tadi tanggal 16 kemudian 16, berarti 3 hari kemudian kebetulan ada barang yang rusak sebesar 100.000 karena rusak, maka oleh toko Arifin dikembalikan kepada CV Makmur. Berapa nilainya? 100.000. Nah, 100.000 yang dikembalikan itu namanya diretur, yaitu retur pembelian. Nah, jurnalnya kita lihat. Retur pembelian dan pengurangan harga karena transaksi pembelian retur pembelian ini mula-mula transaksinya pembelian secara kredit, maka pengembalian barang tersebut jurnalnya adalah debitnya utang dagang, kredit retur pembelian dan pengurangan harga, yaitu sebesar yang dikembalikan. Kenapa utang dagang di debit? Karena mengurangi utang dari
perusahaan tersebut, yaitu CV atau toko Arifin. Itu ya, mengurangi 100.000. Sedangkan returnya bertambah. Retur pembelian bertambah di sebelah kredit. Kenapa retur pembelian dan PH bertambah di sebelah kredit? Ini adalah merupakan pengurang dari pembelian. Oke, bisa dipahami. Lanjut. Apabila atau jika transaksi pembelian dilaksanakan secara tunai, maka pencatatan returnya atau jurnal umum dari retur pembelian, maka debitnya kas 100.000, kreditnya retur pembelian dan pengurangan harga 100.000. Yang membedakan apa? Kalau di pembeliannya secara kredit, returnya debitnya utang dagang karena utang berkurang. Jika secara tunai pembeliannya, maka kasnya bertambah karena kas diterima, karena kas dikembalikan kepada toko Arifin, sehingga mengurangi barang yang dikembalikan. Oke, bisa dipahami. Berikutnya yang keempat, kita lanjut. Yang keempat yaitu kita membahas tentang potongan pembelian. Apa itu potongan pembelian? Potongan pembelian yaitu potongan pembelian diberikan apabila melunasi hutang sebelum jangka waktu yang disepakati. Pembeli akan mencatat potongan pembelian dengan mendebet akun utang dan mengkredit akun potongan pembelian. Artinya demikian anak-anak, bahwa potongan pembelian dilakukan oleh suatu perusahaan selaku pembeli karena dia membayar lebih cepat daripada transaksi, yaitu sebelum jatuh tempo dengan kesepakatan tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soalnya, yaitu kita lihat contoh soalnya. Pada tanggal 18 Desember, CV Arifin melunasi pembelian pada tanggal 13 Desember dengan faktur nomor 123 dan memperoleh potongan sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini merupakan potongan pembelian. Kenapa? Karena ada syarat ketentuan yang berlaku, yaitu 2/10 N/60. Mari kita bahas tentang ini. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya pada tanggal 13 Desember Tuan Arifin melakukan pembelian sebanyak 2.600.000 dengan syarat secara kredit yaitu 2/10 N/60. Kemudian pada tanggal 16 Desember toko Arifin mengembalikan sebanyak 100.000, sehingga tentunya utangnya tidak lagi menjadi 2.600.000 rupiah, melainkan dikurangi 100.000 rupiah, sehingga utang yang dia tanggung yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Ini utang yang harus diselesaikan pada tanggal 18 Desember tersebut. Nah, utang karena berkurang karena dilunasi, maka utangnya di sebelah debit sebesar 2.500.000. Nah, berikutnya yang ingin kita bahas adalah ada potongan pembelian yang diberikan oleh perusahaan, yaitu dari CV Makmur memberikan
mengenakan potongan pembelian kepada Tuan Arifin atau toko Arifin. Berapa? 50.000. 50.000 itu dari mana? Yaitu 2% kali 2.500.000. Nah, kenapa kok kalikan 2%? Karena berikut ini penjelasannya. Ini saya buatkan suatu garis bilangan. Ya. Kita ketahui pertama tanggal 13 Desember terjadi pembelian, kemudian dikurangi dengan returnya, nilainya 2.500.000. Sehingga saya misalkan aja tanggal 13 bulan 12 itu terjadi pembelian sebanyak 2.500.000. Nah, selanjutnya masa berlakunya atau jatuh tempo dari utangnya toko Arifin itu adalah jatuh temponya pada masa 60 hari setelah tanggal 13. 60 hari itu kalau dihitung yaitu jatuhnya pada tanggal 11 bulan 2 tahun berikutnya, 11 Februari. Ya. Tuh jatuh tempohnya. Nah, kemudian itu 60 hari ya. Kemudian jika melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, paling lambat 10 hari setelah transaksi, maka toko Arifin akan dapat potongan 2%. Nah, sehingga kalau dihitung itu tanggal 23. Artinya bahwa jika Tuan Arifin melunasinya mulai tanggal 14 sampai 23 Desember, maka Tuan Arifin dapat potongan sebanyak 2%. Nah, apakah boleh Tuan Arifin melunasi tanggal 24? Boleh, tapi tidak dapat potongan. Sampai kapan? Tanggal 11 Februari. Jadi tanggal 24 Desember sampai 11 Februari, kalau Bapak itu Tuan Arifin melunasinya di tanggal-tanggal tersebut, maka tidak dapat potongan pembelian. Bisa dipahami ya. Nah, sedangkan potongan pembelian ini terjadi karena pelunasannya tanggal 18. Karena 18 berarti di antara ini, sehingga masih dapat potongan pembelian. Berapa potongan pembeliannya? Yaitu 2% kali 2.500.000 sama dengan 50.000. 50.000 ini disebut potongan pembelian. Letaknya di kredit karena potongan pembelian bertambah selalu di kredit. Nah, dengan kata lain, bahwa potongan pembelian itu merupakan lawan daripada pembelian, sehingga dia termasuk semakin bertambahnya potongan pembelian, maka semakin banyak di sebelah kreditnya. Nah, kemudian setelah utang dagangnya yang jadi tanggungan 2.500.000 di sebelah debit kalau di jurnal, potongan pembeliannya itu di sebelah kredit 50.000, maka ini dikurangi. Pengurangnya adalah kas. Jadi yang dibayarkan sebanyak 2.450.000 rupiah. Kasnya berkurang. Kas berkurang sebelah kredit. Nah, itu penjelasannya. Demikian jurnal umumnya, yaitu yang di sebelah debit utang dagang 2.500.000,
sebelah kredit 2.450.000, potongan pembelian 50.000. Saya ulang, utang dagang di debit 2.500.000, kredit kas 2.450.000, dan kredit potongan pembelian 50.000. Mungkin ada pertanyaan demikian, Pak, bagaimana kalau kas dan potongan pembeliannya itu dibalik? Di ini potongan pembeliannya di kredit sebesar 50.000, kemudian kasnya di kredit 2.450.000. Boleh. Ini boleh dibolak-balik asal sama-sama tempatnya di sebelah kredit. Berikutnya adalah tentang materi seri 1 yang terakhir, yaitu beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian, transaksi pembelian ini biasanya dengan syarat penyerahan barang menggunakan FOB shipping point, free on board shipping point, artinya franko di gudang penjual. Franko maksudnya serah terima barang ini dilaksanakan di gudang penjual. Karena serah terimanya di gudang penjual, maka beban pengangkutan sampai di gudang pembeli itu tanggungan pembeli. Itu yang dinamakan beban angkut pembelian. Seperti kita ketahui bahwa syarat penyerahan barang ada dua. Yang pertama FOB shipping point, dan yang kedua FOB destination point. Yang FOB destination point nanti di seri kedua akan kita bahas. Jadi seperti itu. Contoh, yaitu pada tanggal 14 Desember Tuku Arifin membayar biaya pengangkutan sebesar 50.000 atas pembelian barang-barang dagangan pada tanggal 13 Desember. Artinya ini transaksinya, penyerahan barangnya terjadi secara FOB shipping point. Berarti tanggung jawab pembayaran beban angkutnya adalah Tuku Arifin. Berarti Tuku Arifin dibebani beban angkut pembelian. Nah, berapa nilainya? 50.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Yang didebit beban angkut pembelian sebesar 50.000, kemudian kasnya di kredit sebesar 50.000. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ini, poin 1 sampai 5. Kita tunggu episode berikutnya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah melihat konsep dasar akuntansi jurnal umum perusahaan dagang. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share. Kita tunggu episode berikutnya, yaitu seri yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.